Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat dosen pembimbing pada mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, Bapak David, dan yang saya senangi teman-teman yang telah berkesempatan hadir dalam mata kuliah kita pada hari ini. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya. Yang terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni, NIM 1730101045. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD PAI dan Budi Pekerti berbasis media flipbook untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 2 10 kota di atas. Judul ini merujuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, yang mana latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Oleh karena itu, bahan ajar merupakan media yang penting karena dapat merangsang peserta didik untuk aktif dalam belajar. Pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan karakteristik siswa yang diajarkan. Apabila siswa yang diajarkan tersebut adalah setingkat SMP, maka bahan ajar yang diberikan tidak hanya berisi tulisan, tetapi harus bervariasi dan mengandung hiburan, seperti dengan menggunakan media bergambar yang berisikan tentang materi pembelajaran, sehingga peserta didik tidak merasa bosan dengan materi yang diberikan. Dalam kegiatan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 10 kota di atas, terdapat beberapa hal yang membuat proses pembelajaran peserta didik sedikit terhambat. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal, yaitu kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya peserta didik SMP Negeri 2 masih di bawah rata-rata, sehingga guru harus perlahan-lahan dalam menerangkan materi pembelajaran. Di sini hanya ada sebagian siswa yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, yang selebihnya dan kebanyakan darinya, siswa tersebut memiliki kemampuan yang sangat rendah karena kurangnya semangat dalam belajarnya, sehingga guru lebih pelan dalam menerangkan materi pembelajaran. Selanjutnya, faktor yang menghambat proses pembelajaran ialah kurangnya keterkaitan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diterapkan, karena guru cenderung menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bahan ajar yang digunakan hanya merujuk dari buku paket, yang tentunya hanya berisi penjabaran materi secara luas tanpa adanya selingan-selingan yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar bagi peserta didik. Oleh karena itu, sistem pengajaran dengan LKPD berbasis media flipbook adalah suatu sistem pencapaian yang telah dipilih dalam rangka pengembangan sistem pendidikan yang lebih efisien, relevan, dan efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga peserta didik menjadi aktif, kreatif, serta inovatif dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan masalah dan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengembangan LKPD PAI dan Budi Pekerti berbasis media flipbook untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa kelas 8 SMP Negeri 2 10 kota di atas, yang dibatasi pada materi pokok bahasan beriman kepada kitab suci Allah. Dan saya meneliti itu waktu ketika saya mengambil lapor semester 1 adik saya di SMP Negeri 2 10 kota di atas, dan saya melihat rata-rata hasil lapor dari anak kelas 8 itu rata-rata nilai agamanya yaitu di atas KKM gitu. Jadi di atas KKM sebagian, dan ada sebagian lagi yang masih di bawah KKM. Jadi disitulah saya tertarik karena saya lihat dan saya wawancarai dari beberapa siswa dan juga guru PAI dari sekolah tersebut. Itulah kendala yang dihadapi pada siswa kelas 8, yang mana
kenapa saya mengangkat ini kelas 8? Ya, kelas 8 tentunya di waktu dari perpindahan dari SD ke SMP, otomatis kelas 7 itu masih kegiatannya patuh-patuh terhadap perintah yang diajarkan guru. Nah, ketika anak tersebut naik satu tingkat, yaitu kelas 8, otomatis dia merupakan anak tengah dari sekolah tersebut. Nah, otomatis dia akan sedikit merasa akan muncul kenakalan-kenakalan yang akan dia timbulkan. Sehingga nantinya pada kelas 9, dia akan lebih memunculkan sikap nakalnya. Jadi, ketika dia merasa adalah anak tengah dari sekolah tersebut, maka kurangnya motivasi dari anak tersebut untuk belajar, terutama yaitu yang saya teliti di sini yaitu adalah pada pembelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, yang kedua kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya. Yang pertama yaitu bagaimana pengembangan LKPD PAI dan budi pekerti kelas 8 materi beriman kepada kitab suci untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 10 Koto di atas. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan LKPD berbasis flipbook. Yang ketiga, bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa dalam penggunaan LKPD PAI dan budi pekerti berbasis media flipbook di SMP Negeri 2 10 Koto di atas. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan pengembangan LKPD PAI dan budi pekerti berbasis flipbook materi beriman kepada kitab suci Allah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 10 Koto di atas. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan LKPD berbasis media flipbook. Yang ketiga, mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dalam penggunaan LKPD PAI dan budi pekerti berbasis media flipbook di SMP Negeri 2 10 Koto di atas. Kemudian yang keempat, spesifikasi produk yang diharapkan. Produk pengembangan yang akan dihasilkan adalah LKPD dan media flipbook. Bahan ajar yang akan dikembangkan memiliki spesifikasi sebagai berikut. Materi yang disampaikan adalah beriman kepada kitab suci Allah pada kelas 8. Materi yang disampaikan dalam LKPD ini dilengkapi dengan media flipbook yang dapat memudahkan peserta didik dalam menerima materi pelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga, bahan ajar memuat penjabaran materi dan pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan siswa dalam menambahkan wawasan peserta didik mengenai materi beriman kepada kitab suci Allah. Kemudian yang ke, pentingnya pengembangan. Pentingnya pengembangan bahan ajar berupa LKPD ini yang pertama bagi siswa yaitu adalah untuk memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian bagi guru yaitu dapat memanfaatkan LKPD ini untuk meningkatkan semangat dan aktif siswa dalam memahami pembelajaran atau mengikuti materi pembelajaran. Kemudian bagi SMP Negeri 2 10 Kota di atas ini, manfaatnya ialah bisa dijadikan bahan referensi selain buku paket yang telah ada di sekolah. Kemudian yang ke F, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Pengembangan LKPD PAI dan budi pekerti ini mengacu pada beberapa asumsi. Yang pertama, belum tersedianya sumber pembelajaran berupa LKPD yang memungkinkan peserta didik belajar mandiri. Kemudian yang kedua, dengan adanya LKPD PAI dan budi pekerti ini dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan peserta didik kepada kitab suci Allah dan dapat menghindari perilaku yang tercela dari peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterbatasan pengembangan ini adalah LKPD yang dikembangkan hanya memuat materi beriman kepada kitab suci Allah. Kemudian yang G, definisi operasional. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru dan menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, pengembangan lebih difokuskan kepada pengembangan LKPD pembelajaran berbasis media flipbook
kelas 8 SMP pada materi beriman kepada kitab suci Allah. Yang kedua adalah LKPD. LKPD merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah PAI. PAI merupakan mata pembelajaran yang mana usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan upaya pendidik untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti leluhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan serta keteladanan. Budi pekerti harus diajarkan kepada siswa agar siswa memiliki perilaku yang baik dan memiliki sopan santun kepada semua orang, baik kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya. Kemudian yang kelima adalah motivasi. Motivasi merupakan kondisi internal yang memunculkan, mengarahkan, dan menjaga sebuah perilaku. Pemberian motivasi di sini ditujukan agar siswa dapat lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya secara maksimal. Kemudian bab 2, kajian teori. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori di sini dapat ditinjau dari 5 tinjau. Yang pertama, tinjauan tentang LKPD yang berisi tentang pengertian dari LKPD, fungsi LKPD, penyusunan LKPD. Kemudian yang kedua, tinjauan tentang PAI dan budi pekerti, yaitu berisi tentang pengertian PAI, tujuan pendidikan PAI. Kemudian yang ketiga, tinjauan tentang media pembelajaran, yang mana media pembelajaran itu terdiri dari media cetak, media visual, dan media audiovisual. Selanjutnya, tinjauan tentang pembelajaran berbasis media flipbook. Ada kelebihan media flipbook, kekurangan media flipbook. Yang kelima, tinjauan tentang motivasi belajar, yang berisi tentang pengertian motivasi belajar, macam-macam motivasi, dan hubungan motivasi dengan belajar. Penelitian relevan. Peneliti mengacu untuk penelitian relevan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu skripsi Rustika Chandra yang berjudul Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar Flipbook untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran IPS siswa kelas 4 Sekolah Dasar Islam As-Salam Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Islam As-Salam Malang. Penelitian tersebut menghasilkan produk pembelajaran berupa buku cerita bergambar flipbook. Yang kedua, skripsi Elia Rushidah yang berjudul Pengembangan Modul PAI dengan pendekatan Course Review Horai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Wahid Hasim Malang. Skripsi ini membahas tentang pengembangan modul pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian tersebut menghasilkan produk berupa modul PAI. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang A, metode pengembangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Pengembangan atau Research and Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang B, modal pengembangan. Penelitian ini adalah penelitian R&D yang mana metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKPD dan media flipbook untuk pembelajaran PAI
dan budi pekerti dengan materi pokok, beriman kepada kitab suci Allah yang ditujukan kepada siswa kelas 8. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Tahap dari pengembangan prosedur ini yang pertama adalah analisis. Analisis yaitu adalah suatu proses mengidentifikasikan apa yang akan dipelajari oleh siswa, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tentang tugas. Kemudian desain. Nah, desain adalah yaitu bagaimana kita merancang atau merumuskan dari satu produk tersebut. Yang mana pertama kita harus merumuskan tujuan pembelajarannya, menyusun tes yang merujuk kepada tujuan pembelajaran, kemudian strategi yang tepat untuk digunakan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, kemudian sumber-sumber yang mendukung tentang produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahap pengembangan, yang mana tahap pengembangan ini merupakan tahap penerapan dari rancangan atau desain yang telah dibuat. Kriteria dan tahap pengembangan ini adalah yang pertama, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan atau menggunakan LKPD, maka LKPD tersebut juga perlu dikembangkan. Kemudian salah satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba. Tahap uji coba ini merupakan bagian dari salah satu langkah pengembangan ADI, yaitu tahap evaluasi. Lebih tepatnya evaluasi formatif, karena hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan dikemas sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misalnya, jika kita memerlukan software tertentu, maka software tersebut harus sudah diinstal atau sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan saat mengimplementasikan dalam proses pembelajaran, produk yang telah dibuat harus diimplementasikan sesuai dengan desain awal. Kemudian yang kelima yaitu adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi yang terjadi pada 4 tahap di atas tersebut sebagai tahap evaluasi formatif karena bertujuan untuk kegiatan revisi. Selanjutnya subjek uji coba. Untuk uji coba di lapangan nantinya subjeknya terdiri dari 20 orang siswa kelas 8, 1 SMP Negeri 2, 10 kota di atas. Kemudian jenis analisis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penilaian angket yang diberikan kepada beberapa validator. Dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara serta kritik dan saran yang diberikan oleh validator. Kemudian yang F, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada pengembangan ini adalah berupa angket yang ditujukan untuk media yang dikembangkan. Selanjutnya yang kedua, yang G, teknis analisis data. Teknis analisis data ini terdiri dari yang pertama analisis isi pembelajaran, yang mana analisis ini dilakukan dengan analisis pengelompokan untuk merumuskan tujuan pembelajaran PAI berdasarkan KIKD serta menata isi pembelajaran yang dikembangkan dengan metode ADI. Hasil dari analisis ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk pengembangan LKPD PAI melalui metode ADI. Kemudian yang kedua adalah analisis deskriptif.
Analisis ini dilakukan pada saat uji coba. Kemudian data diambil dari penilaian angket untuk memberikan kritik, saran, masukan, dan perbaikan. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat kemenarikan produk hasil pengembangan berupa LKPD PAI berbasis media flipbook kelas 8. Kemudian yang ketiga yaitu analisis hasil tes. Analisis data digunakan untuk mengukur tingkat perbandingan hasil belajar siswa. Teknik pengujian data dilakukan dengan menggunakan desain eksperimen yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara sebelum dan sesudah menggunakan produk pengembangan. Tujuan dari pengujian data adalah untuk mendapatkan hasil yang diperoleh dari pengembangan produk yang dilakukan. Apakah produk yang dikembangkan lebih efektif dibandingkan dengan produk pembelajaran yang lama? Mungkin sekianlah hasil presentasi dari proposal penelitian saya, dan saya harapkan dari teman-teman untuk dapat memberikan masukan berserta kritik dan saran yang diberikan kepada saya terhadap hasil penelitian saya. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.